Perkenalkan, nama saya Tiara Utari Krismulyono, NIM 6620200002. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah filsafat. Seperti yang kita tahu bahwa filsafat itu, kelahiran dan perkembangan filsafat tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno atau kita bisa sebut masa Yunani kuno. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat beberapa gambar. Yang pertama, ini merupakan tabel bilangan berpangkat bangsa Babilonia. Jadi bangsa Babilonia adalah bangsa yang hidup di Mesir 2000 tahun sebelum Masehi, dan mereka waktu itu sudah bisa menciptakan alat untuk mengukur berat, kemudian tabel bilangan berpangkat ini, dan alat menghitung perkalian dengan jari. Kemudian kita tahu gambar apa ini? Ini adalah gambar piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia, dan rupanya piramida ini sudah ada sejak zaman dulu, di mana bentuknya untuk pembuatannya memerlukan geometri dan matematika yang menunjukkan bahwa orang-orang pada masa itu sudah menunjukkan cara berpikir yang tinggi. Kemudian ini pasti teman-teman yang tahu tentang zodiak atau rasi bintang dan beberapa hal lainnya yang kita sebut dengan astronomi. Nah, orang-orang masa itu sudah bisa membaca bintang, matahari, dan bulan dan memperkirakan adanya gerhana bulan atau matahari. Kemudian ada kompas penunjuk arah di Cina dan India yang muncul pada masa itu. Kita akan mulai dengan masa Yunani. Masa Yunani ini adalah periode yang sangat penting. Mengapa? Karena ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris atau sangat percaya pada mitos menjadi logosentris. Jadi pada waktu itu manusia masih percaya bahwa bencana alam atau gejala alam yang terjadi seperti gempa bumi atau pelangi itu merupakan hal yang berhubungan dengan mitos. Nah, ketika sudah ada filsafat, mereka menjadi mengerti bahwa itu adalah aktivitas alam dan bukannya aktivitas dewa. Penelusuran filsafat Yunani dijelaskan dari asal kata filsafat. Sofia diberi arti kebijaksanaan, Sophia berarti juga kecakapan. Kemudian ada kata filosofos yang dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos. Kemudian ini digunakan pada masa kaum Sofis dan Socrates yang memberi arti filosofein sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoritis. Muncullah filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofein, sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosofein. Kemudian muncullah filosofi dalam bahasa Belanda, Jerman, Perancis, dan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan filosofi. Kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan falsafat. Jadi kita akan masuk ke sebelum Masehi. Jadi kepercayaan penduduk saat itu karena banyak sebagian nelayan dan pedagang percaya kekuatan alam sehingga beranggapan bahwa hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta itu bersifat formalitas atau tidak berhubungan. Nah, ini ditentang Homerus dengan dua buah karyanya yang terkenal, yaitu Ilias dan Odysseus. Kedua karya Homerus itu memuat nilai-nilai yang tinggi dan bersifat edukatif, menjadikan masyarakat lebih kritis dan nasional. Sehingga setelah itu, setelah tahun ke-6 sebelum Masehi, bermuncullah para pemikir yang memiliki kepercayaan sangat bersifat rasional atau cultural religion menimbulkan pergeseran. Nah, di sini pergeserannya membentuk namanya cultural religious, di mana perbedaannya dengan natural religious ini terikat pada tradisionalisme, sedangkan cultural religious itu manusia mengembangkan potensi dan budayanya dengan bebas, sekaligus dapat mengembangkan pemikirannya untuk menghadapi dan memecahkan berbagai kehidupan alam dengan akal pikiran. Kita masuk ke ahli pikir yang muncul saat itu. Kemudian muncullah beberapa ahli pikir. Yang pertama ada Thales. Thales ini adalah ahli pikir pertama yang mengembangkan mengenai geometri matematika. Kemudian ada Lysippos dan Demokritos yang mengembangkan teori materi. Kemudian Hippocrates yang mengembangkan ilmu kedokteran dan Socrates yang mengembangkan ilmu moral. Kemudian ada Plato yang mengembangkan teori ide, dan ada Aristoteles, di mana Aristoteles ini mengembangkan teori dunia dan binatang, menemukan data 500 jenis binatang yang sekarang kita kenal dengan ilmu biologi, dan dia juga mengembangkan sistem pengaturan logika yang masih ada hingga saat ini. Kemudian kita masuk ke masa abad pertengahan. Seperti halnya filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat di abad pertengahan ini juga diawali dengan lahirnya filsafat Eropa dan dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen didominasi oleh agama, yang artinya pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga
corak kefilsafatannya itu disebut bersifat teosentris. Sampai pada abad ke-6, setelah diizinkan oleh Karel Agung, didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Dan hal ini kemudian akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai berdirinya universitas-universitas dan ordo-ordo. Ini ada beberapa tokoh pada masa ini. Ada dalam yang mengabdikan diri untuk kemajuan ilmu dan agama. Kemudian ada ahli pikir Islam, di mana periode filsafat skolastik Islam. Ini tokoh-tokoh ini mentransfer ide dan pikiran mereka. Kemudian pikiran-pikiran ini masuk ke Eropa yang merupakan sumbangan Islam paling besar, yang besar pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan dan pemikiran filsafat, terutama dalam bidang teologi dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian masa abad modern. Jadi ada peralihan dari abad pertengahan ke abad modern yang disebut dengan masa peralihan atau masa transisi. Di sini muncul yang namanya Renaissance dan humanisme yang menjadi pelopor dari adanya abad modern ini. Dan mulai zaman modern ini peranan ilmu alam kodrat sangat menonjol, sehingga akibatnya pemikiran filsafat semakin dianggap sebagai pelayan dari teologi. Jadi di masa abad modern ini pelopor perkembangannya itu adalah para ahli atau filsuf, di mana di masa-masa sebelumnya pelopor perkembangannya adalah ahli-ahli agama, pemuka agamanya. Cara pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat mendasar pada akar pikir dan pengalaman. Pemikiran filsafatnya berusaha memetakan dasar-dasar bagi metodologis ilmiah, dan pemikiran filsafat diupayakan lebih praktis, artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Namun karena semakin pesatnya orang menggunakan metode induksi ini, dan akibatnya perkembangan ilmu filsafat menjadi lebih jarang, kemudian muncullah bapak filsafat modern yang bernama René Descartes. Dia melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Upaya ini dimaksudkan agar kebenaran dan kenyataan filsafat juga sebagai kebenaran, serta kenyataan yang jelas dan terang. Kemudian di abad ke-18, pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia, bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Ini tokohnya. Kemudian pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah, dan saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri, dan akhirnya mengakibatkan tidak ada lagi pemikiran yang mendominasi. Berikut tokoh-tokohnya. Ini mengakhiri abad modern dan masuk ke abad dewasa ini. Filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 disebut juga filsafat kontemporer. Ciri khasnya desentralisasi manusia, karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Tapi muncul masalah dalam bidang bahasa mengenai arti kata dan arti pernyataan yang menyebabkan muncul filsafat analika. Jadi waktu itu muncul masalah karena realitas saat ini banyak bermunculan berbagai istilah di mana cara pemakaiannya itu sering tidak dipikirkan secara mendalam, sehingga menimbulkan tafsir ganda atau tafsir yang berbeda-beda, dan menyebabkan muncul filsafat analitika yang membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata atau istilah-istilah yang menimbulkan kerancauan sekaligus dapat menunjukkan bahaya-bahaya yang terdapat di dalamnya. Dan karena bahasa itu adalah objek terpenting dalam pemikiran filsafat, Ali menyebutnya sebagai logosentris. Kemudian ada aliran kefilsafatan, ini baru pertama abad ke-20, kemudian awal belahan akhir abad ke-20. Lalu apa manfaat kita belajar filsafat? Menjadikan manusia lebih bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana itu artinya memahami pemikiran dari yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan. Jadi kita harus memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Tadi kita kenal yang namanya Pak Plato. Plato ini merasakan bahwa berpikir dan memikirkan sesuatu itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga dia mengatakan bahwa filsafat itu diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga. Kemudian filsafat juga berguna untuk menciptakan suasana pikir generasi mendatang untuk lebih kritis, dan menjadikannya sebagai pandangan hidup sebagai penjelmaan manusia secara total dan sentral sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme atau manusia secara kodrat terdiri atas jiwa dan raga. Setelah bicara tentang filsafat, jadi hakikatnya itu berpikir secara filsafat itu dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat
atau berpikir secara global, menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Dan berpikir yang demikian ini sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan maupun tulisan kata. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan kirim ke 66202002@student.uksw.edu. Saya tunggu pertanyaannya. Terima kasih.